Shalom, bersama Lewi Ministry masih dalam acara 30 Minutes Blessings. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Kami yakin dan percaya bahwa semuanya dalam penyertaan Tuhan, semuanya dalam keadaan yang aman dan dalam keadaan yang luar biasa. Untuk 30 menit ke depan, kembali lagi bersama kami di sini, kita akan sama-sama mendengarkan pembahasan yang sungguh menarik di dalam dunia pekerjaan dan bisnis. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk tetap ada di channel Lewi Ministry. Mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai acara ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan yang tidak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini Tuhan hanya karena anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur dan kami mohon Tuhan kiranya Engkau menyertai kami, khususnya di dalam mengikuti acara 30 Minute Blessings ini Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama belajar untuk mendengarkan berbagai informasi yang pastinya Tuhan, ini semua akan bermanfaat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Pak Heri. Ya, shalom Bu Herna dan shalom Bapak Ibu sekalian. Luar biasa kayaknya keadaan Pak Heri setiap saat ya. Setiap episode selalu dalam keadaan yang semangat dan penuh dengan sukacita. Haleluya, semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Pak Heri, jadi kalau hari Senin kemarin saya mengingatkan lagi, Senin kemarin kan Pak Heri sudah memberikan bahasan mengenai 4 larangan. Ya. Benar sekali. Supaya kita tidak memiliki teman yang menyebalkan. Iya, benar. Nah, karena kan minggu ini kita masih membahas jika kita memiliki teman-teman yang menyebalkan di perusahaan atau kantor kita bekerja, itu kita harus seperti apa gitu ya. Iya, benar. Kalau hari Rabu ini tentunya ada topik lain yang Bapak mau sampaikan. Iya. Keharusan ya Pak ya? Keharusan. Jadi keharusan yang kita harus miliki nih supaya teman-teman di kantor kita itu tidak menyebalkan. Iya, benar betul sekali. Ya Pak ya? Iya. Wah, jadi kita langsung saja dengarkan kira-kira apa yang Pak Heri mau bagikan hari ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Herna. Senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Topik kita hari ini, tema besar kita masih sama seperti kemarin, yaitu teman kerja menyebalkan. Siapa yang salah, seperti itu ya. Nah, pembahasan ini sangat menarik karena banyak orang sering mengalami nih Bu Herna ya. Mereka selalu berpikir kadang-kadang kok teman-teman saya menyebalkan ya di kantor ya, kok sepertinya tidak bisa diajak bekerja sama ya, kok sepertinya menyalah-nyalahkan, malah kadang-kadang ada juga kesalahpahaman. Bukankah pekerjaan kita harusnya A, namun kok mereka malah melakukannya B gitu ya. Malah kadang-kadang mereka menyalah-nyalahkan dan lain-lain sebagainya. Nah, kadang-kadang situasi ini membuat kita itu jadi kadang-kadang tidak semangat di dalam bekerja, atau kadang kita melawan gitu ya. Kalau kita sudah melawan, nanti suasana kerja jadi tentu tidak kondusif lagi ya Bu Herna ya. Nah, kalau hari Senin kemarin saya membahas mengenai 4 larangan, yaitu 4 hal yang kita jangan lakukan gitu sehingga tempat kerja kita itu tidak menjadi menyebalkan. Nah, supaya seimbang, hari ini kita akan membahas mengenai 4 keharusan gitu ya. Jadi kalau kemarin larangan, kali ini 4 keharusan. Apa saja sih yang perlu kita lakukan sehingga teman-teman kerja, teman-teman bisnis kita itu ujung-ujungnya tidak menjadi menyebalkan lagi. Seperti itu ya. Nah, apa saja? Mari kita mulai pembahasan yang pertama nih Bu Herna ya. Nah, tips yang pertama adalah kita perlu mengkomunikasikan segala sesuatunya itu dengan baik dan efektif Bu Herna. Karena kadang-kadang di dalam pekerjaan itu baik kita maupun teman kita mengalami yang namanya kekurangjelasan tugas dan peran. Ya, pernah ya Bu Herna ya. Contohnya apa? Tugas atau peran yang kurang jelas, misalnya ada atasan memberikan tugas, yuk kalian satu tim kerjakan tugas A gitu ya, tugas A. Namun kita sendiri merasa apa ya tugasnya kok nggak jelas ya. Atau kadang-kadang kita merasa bahwa loh ini tugas saya atau tugasnya dia nih gitu misalnya ya. Misalnya salah satu tugas misalnya, nah mulai minggu depan itu kita ada tugas yaitu meng-closing customer masing-masing 5 orang gitu ya. Dan di area Jakarta. Nah, kalau kita lihat ini ada kurang jelas nih.
area Jakarta, kita satu tim misalnya ada 3 orang. Nah, area Jakarta itu pembagiannya seperti apa gitu ya? Apakah ini area saya, apakah ini area teman saya, apakah area teman saya yang satunya? Ujung-ujungnya kalau tidak jelas bisa terjadi apa Bu? Rebutan area ya misalnya seperti itu ya. Nah, ini bisa menyebabkan hubungan kita dengan rekan kerja kita menjadi tidak enak. Seperti itu dan salah-salahan nanti ujung-ujungnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita komunikasikan terlebih dahulu baik dengan atasan maupun dengan rekan kerja kita. Nah, cara mengkomunikasikannya ya perlu kita tanya ya, Pak Andi misalnya atasan kita. Pak Andi, saya ingin berdiskusi, saya dan teman-teman kita bagi dalam 3 wilayah Jakarta. Itu bagian saya itu area Jakarta mana? Barat, utara, timur, selatan gitu ya. Lalu ke teman-teman kita juga kita diskusikan bersama-sama. Nah, meskipun sudah dibagi area atau wilayah pun kita perlu diskusi lagi dengan teman-teman. Baik, berarti area saya Jakarta Barat ya, kamu utara, kamu selatan gitu ya. Lalu apalagi? Itu kebingungan yang pertama, ketidakjelasan mengenai area. Lalu hal lain yang menyebabkan kekurang jelasan dan hubungan tidak enak. Misalnya mengenai pembagian target gitu misalnya ya. Target kita satu tim bulan ini adalah 100 juta gitu. Nah, 100 juta itu targetnya siapa saja nih? Kadang-kadang bisa atasan kadang-kadang main bagi aja nih. Ya, buat saya Heri targetnya 50 juta, Bu Herna 60 juta. Udah lebih ya. Jangan 50 juta, Bu Herna 30 juta. Lalu ada lagi si B sekian juta gitu ya. Nah, itu juga kebingungan. Nanti merasa tidak adil gitu ya. Saya merasa kok saya paling besar ya. Si B targetnya kok kecil ya gitu ya. Nah, ini pasti di antara teman itu ada rasa enggak enak gitu ya. Nah, dia pasti nanya nih, kok target saya lebih besar dari targetmu ya? Nah, kalau teman kita bertanya seperti itu, yang perlu kita lakukan apa? Perjelas dong. Kita komunikasikan dengan baik dengan mereka. Artinya tidak uring-uringan di belakang, tapi jelaskan. Baik, target saya sekian karena informasi dari atasan bahwa area kamu itu lebih besar dari area saya, customernya lebih potensial daripada customer saya, seperti itu ya. Nah, ini berbicara mengenai peran, mengenai tugas dan lain sebagainya, tentu banyak contoh. Lalu yang kedua yang perlu kita komunikasikan dengan baik adalah kesalahpahaman, seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kesalahpahaman itu seringkali terjadi ya. Bu Herna pernah terjadi nggak Bu kesalahpahaman dengan teman gitu misalnya? Dengan teman kerja ya teman Pak ya? Kerja misalnya. Waduh, itu udah lama soalnya Sudah Pak. lama sekali udah ya. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya. Nah, kesalahpahaman itu banyak ya, banyak. Contohnya yang real itu misalkan di lapangan, misalnya ada tugas untuk menyelesaikan pencatatan keuangan misalnya. Sementara kita itu satu tim ya, kita satu tim. Lalu yang terjadi kadang tunggu-tungguan ya. Setelah tenggat waktu, katakanlah berikan waktu 3 hari, kalian harus menyelesaikan laporan keuangan ini. Namun kenyataannya, loh sudah 3 hari kok tidak ada yang mengerjakan nih. Saya menganggap, oh ini tugasnya A. Si A menganggap, oh itu tugasnya B. Nah, ini kesalahpahaman nih. Nah, jadi siapa sebenarnya yang mengerjakan gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita masuk yang kedua keharusan, yaitu adalah menyelesaikan kesalahpahaman secara asertif. Secara asertif itu artinya kita menyampaikan apa adanya dengan nada suara yang baik, ya dihiasi dengan senyuman tanpa menyalahkan. Namun kita bertanya seperti itu, ya. Kita bertanyanya jangan sok nyolot gitu loh ya. Ini tugasnya siapa nih? Tugasmu lah, lempar-lemparan seperti itu ya. Nah, kita tanya ya, baik kita dapat tugas nih dari atasan kita untuk menyelesaikan selama 3 hari. Nah, kita bagi tugas ya, seperti apa pembagian tugasnya kita diskusikan secara asertif. Kalau misalnya saya merasa bahwa selama ini memang saya sudah mendapatkan beberapa tugas, saya sudah banyak, lalu B dan C itu belum mendapatkan tugas, saya bisa secara asertif menyampaikan yang bersangkutan. Baik, saya mau melakukannya, tapi seperti ini pembagiannya, karena saya sudah ada tugas nih, saya sudah ada 1, 2, dan 3 tugas. Nah, teman-teman belum ada tugas kan ya? Iya, belum. Nah, kalau begitu saya mengambil porsi sekian, teman-teman mengambil porsi yang agak lebih banyak ya, karena saya ada tugas tersendiri. Nah, kadang-kadang teman-teman itu jadi sebel atau rese, jadi ngomongin kita di belakang atau jadi menyerang kita karena mereka berpikir bahwa kok porsi pekerjaan kita sedikit ya yang dibagi.
Karena kadang-kadang mereka belum tahu apa yang kita alami, belum tahu tugas dan tanggung jawab kita, ya. Nah, di bisnis atau di bidang apapun, kalau terjadi kesalahpahaman, tolong selesaikan secara baik-baik, secara asertif. Asertif itu artinya kita menghargai dia dan kita juga menghargai diri kita sendiri. Nah, artinya apa? Nggak perlu minder, sampaikan aja. Ya, yuk kita meeting, yuk kita mau diskusikan, sampaikan fakta-faktanya. Nah, tugas kita adalah ini, sampaikan. Lalu kita bagi bertiga ya, tapi pembagiannya memang tidak sama rata. Karena apa? Sampaikan karena ini. Nah, silakan ada ide lain nggak? Seperti itu. Nah, Pak Heri, jika kita sudah berusaha untuk menyelesaikan kesalahpahaman itu dengan cara yang asertif ya Pak ya, dengan lembah lembut seperti itulah ya Pak ya, dengan cara menghargai dan yang tadi sudah seperti Pak Heri jelaskan. Tapi ternyata rekan kerja kita itu tetap tidak menerima gitu. Jadi kita harus bagaimana Pak? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Kadang-kadang memang tetap tidak menerima ya. Nah, pertama kita menyelesaikannya secara tim, satu tim gitu ya. Nah, secara tim rame-rame kadang-kadang masih belum bisa menerima. Nah, kalau misalnya dia masih emosional saat itu di dalam tim, kita jangan lanjutkan dulu. Ya, karena kadang-kadang banyak terjadi perdebatan malah akhirnya debat kusir. Kalau kita lihat dia sedang emosional, kita cooling down dulu. Ya, baik nanti kita akan diskusikan lagi untuk meeting kita kali ini kita sudahi dulu, nah sampai cooling down. Nah nanti kita akan atur waktu lagi, misalnya namanya Andi ya. Kali ini kita ajak 4 mata ya. Andi, nanti setelah makan siang ada waktu kah? Nah saya akan sampaikan, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan ke Andi. Nah supaya nanti semuanya jelas gitu ya. Nah cooling down, kita ada baiknya mundur waktunya, jangan paksakan saat itu, dan kita ajak bicara 4 mata. Ya, misalnya pas makan siang, ini kalau kondisi tidak sedang pandemi, kita anggap normal ya. Yuk kita nanti makan bareng, ngopi bareng lah istilahnya. Setelah kita ngopi bareng, cooling down, baru kita ngomong. Ya, asertif itu kita sampaikan, Andi, kira-kira sebenarnya apa yang jadi pertanyaan kamu nih? Dia ngomong apa, kita jangan counter dulu. Oh enggak bisa, enggak gitu. Yap. Asertif itu kita bisa menggunakan teknik konfirmasi, nanti kita akan masuk ya. Salah satunya bisa dengan reflecting, itu mengulang. Ya, misalkan, Andi, sebenarnya apa yang jadi hal yang ingin kamu tanyakan? Apa yang menjadi keberatan kamu sih? Nah, dengan baik. Nada bicara diturunkan. Apa yang jadi keberatan kamu? Oh gini. Oh baik, reflecting, diulang kalimatnya. Saya keberatannya karena saya terlalu banyak ini nih. Oh menurut kamu terlalu banyak ya. Nah, iya sih, nah gituin dulu. Nanti baru kita giring pelan-pelan. Nah jadi begini loh, saya sih ada tugas seperti ini. Dan ada tugas lagi ini. Nah nanti enggak apa-apa kalau kamu agak kesulitan, dia bisa tanya ke saya lagi. Nah asertif itu kita tanya apa yang jadi keberatannya. Lalu juga kita tanyakan harapan kamu apa. Lalu kita berikan solusinya. Nanti apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Saya tetap mengerjakan tugas saya yang ini dulu. Andi tolong kerjakan tugas kamu ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau saya bantu nanti. Nah seperti itu. Ya. Nah perlu nggak Pak kita sampai melapor ke atasan? Jadi supaya atasan itu tuh turun tangan gitu loh Pak. Nah ini pertanyaan bagus ya. Nah kalau dengan teman sebaiknya itu kan kita ada step-stepnya ya. Kita selesaikan sendiri dulu ya secara 4 mata. Nah biasanya kalau sudah naik ke atasan itu kalau sudah dalam kondisi deadlock ya. Masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Mengapa orang itu bisa defensif atau bersikukuh dengan pendapatnya dia? Karena kadang-kadang kita itu langsung menyerang dia gitu loh. Nggak bisa, ide kamu jelek, ide kamu ini kita nggak dengerin dulu. Dengerin dulu 4 mata selesaikan. Dik, yuk kita ngopi-ngopi deh. Kita ngobrol deh. Nah gitu ya. Berikan senyuman. Dik, oke. Ya saya tahu kamu punya pertimbangan sendiri. Nah kalimat-kalimat itu tuh orang senang. Saya tahu kamu punya pertimbangan sendiri. Yuk kita diskusikan. Saya tahu ide kamu itu bermanfaat dan itu benar adanya. Yuk kita diskusi. Nah kita ngomong gitu dulu. Baru dia akan mau diskusi sama kita. Sehingga kita dengan teman-teman tidak perlu sedikit-sedikit langsung naik ke atas, selesaikan dengan baik-baik. Seperti itu ya. Iya, berarti jangan langsung ke atasan, kita coba dulu ya Pak ya. Nanti kalau sampai kondisi yang deadlock tadi Bapak sampaikan, baru kita boleh melapor ya Pak ya. Boleh melapor. Nah Pak Heri,
tadi saya juga dengar katanya lebih baik tatap muka ya Pak, karena kan sekarang nih online ya Pak ya. Jadi semua itu kan diutarakan lewat WhatsApp contohnya. Sementara kalau lewat WhatsApp itu kan kadang kita nggak tahu emosi orang seperti apa waktu mengetik. Nah ini. Gitu kan Pak. Jadi lebih baik tatap muka memang ya Pak. Betul sekali. Kalau sebelum pandemi tatap muka langsung ketemu. Namun kalau setelah pandemi dan memang di kantor itu masih WFH, tatap mukanya bisa dalam bentuk video call, bisa pakai WA ya, atau bisa juga pakai Zoom ya, atau Microsoft Teams juga bisa. Ya tadi Bu Herna benar, kalau hanya tulisan dalam WA itu orang bisa salah paham. Ya, misalnya sudah makan siang, nah gitu. Tapi orang bacanya kan sudah makan siang, nah itu kan lain kan ya. Orang itu kalau membaca itu suka ada nada di pikiran kita, betul kali ya. Nah, sudah makan siang. Nah, saya ngomong sama teman saya Andi sudah makan siang. Atau Andi sudah makan siang, nah itu beda. Nah kalau tulisan, Andi bisa bacanya lain, salah paham. Tatap muka. Kalau tidak pandemi bisa ketemu langsung, kalau masih WFH by Zoom, gitu ya. Nah jadi Ibu Herna, yang pertama komunikasikan segala sesuatu itu dengan baik dan efektif. Segala sesuatu itu bisa diselesaikan, jangan dengan emosional marah-marah, cooling down dulu yang pertama. Yuk kita diskusikan. Nah kalimat itu, ajakan itu tuh enak. Yuk kita diskusikan. Baik kamu punya ide gitu, yuk kita diskusikan. Kita lihat sisi-sisi mana yang bisa kita akomodir ya, kita diskusikan. Lalu yang kedua, tadi akan ada kesalahpahaman, kadang-kadang selesaikan secara asertif. Asertif itu tadi ya, menghargai dia, maka dia juga akan menghargai ide dan pendapat kita. Dan yang ketiga adalah buat orang lain itu merasa senang dengan kita, seperti itu. Miliki like ability. Caranya bagaimana membuat orang lain merasa senang? Buat diri orang lain itu merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Karena Bu Herna misalnya, saya pun juga sama. Bu Herna tentu akan menghindari teman-teman yang setiap kali Bu Herna ketemu dia, itu Bu Herna selalu merasa apa ya? Merasa canggung, selalu merasa ada yang kurang, seperti itu ya. Tapi kita akan menyenangi teman-teman yang membuat kita itu merasa berharga. Ya, contoh seperti di hari-hari sebelumnya ya, saya share bagaimana kita memberikan atensi, apresiasi gitu ya. Nah buat orang lain merasa senang dengan dirinya, setiap kali kita bertemu bisa berikan atensi. Ya kalau misalkan tatap muka, bilang, hey selamat pagi gitu ya. Seperti Bu Herna tadi loh, saya senang nih setiap kali ketemu sama Pak Heri selalu tersenyum. Nah gitu ya misalnya ya. Nah kalau kita ketemu teman juga gitu ya. Selamat pagi, wah hari ini bajunya bagus. Hari ini cerah sekali ya, gitu ya. Jangan setiap kali ketemu kita, selamat pagi, kelihatan pucet ya kamu hari ini. Setiap kali ketemu, baju kamu kayaknya nggak match ya. Setiap kali meeting, ide kamu jelek. Nah dia merasa rendah. Setiap kali ketemu kita, pastikan dia menyenangi dirinya. Caranya dia kasih ide, terima kasih untuk idenya bagus sekali. Yuk kita diskusikan. Buat orang merasa senang. Puji apa yang perlu dipuji, tapi jangan dibuat-buat gitu loh, apa adanya. Lihat sisi positifnya, seperti itu ya. Nah lalu bagaimana membuat orang merasa senang dengan kita? Yang kedua adalah gunakan preferensi kata-kata mereka, tuh orang akan senang. Misalnya kalau kita meeting, Bu Herna selalu menggunakan kata rapat, yuk kita rapat yuk gitu ya. Maka kalau saya mengajak Bu Herna meeting, saya menggunakan yuk Bu Herna kita rapat sama-sama. Jangan Bu Herna yuk kita meeting gitu ya. Itu kadang-kadang bisa merasa kurang senang seperti itu ya. Misalnya bicara apa lagi tuh, kalau kita bicara misalnya closing sales. Bu Herna suka menggunakan kata closing, tapi saya suka menggunakan kata jual. Jual buat orang lain beli, jual. Gitu. Karena Bu Herna menggunakan kata closing, maka ketika membahas mengenai sales, saya menggunakan kata closing. Jangan saya menggunakan kata yang penting terjual. Yang terjual berapa? Ya, orang kalau menggunakan preferensi atau kata-kata mereka, orang akan senang. Dan yang terakhir adalah lakukan penyelarasan. Kalau kita belajar NLP, itu ada istilah pacing, itu menyelaraskan. Ya. Menyelaraskan itu ada banyak cara, misalnya yang pertama memandang dari sudut pandang mereka. Mengapa teman kita tidak setuju dengan ide kita? Kita coba lihat sudut pandang dia. Mengapa si A setuju dengan pendapatnya namun tidak setuju dengan pendapat yang lain? Sudut pandangnya apa? Kita ajak diskusi empat mata. Karena itu relasi atau hubungan itu tidak sekedar bicara pekerjaan. Sehari-hari perlu kita mengenal mereka.
Ya, misalnya si A, kenapa dia ngomong gini? Oh, dia punya alasan. Alasannya dia sudah bertahun-tahun pakai cara seperti ini, kok malah mengalami hal seperti ini. Baik, kita tahu sudut pandangnya. Sehingga nanti kita bisa pakai cara yang lain. Oh, baik kalau begitu kita pakai cara yang lain ya. Oh, saya mengerti karena Andi punya pengalaman seperti ini ya sebelumnya ya. Nah, coba kalau kita dengan cara yang lain seperti apa Andi? Gitu. Ya, jadi penyelarasan itu yang pertama adalah memandang dari sudut pandang mereka, dan berikutnya bisa lakukan matching dan mirroring. Itu artinya kembali yang tadi ya, bisa menggunakan preferensi kata-kata mereka, atau bisa menggunakan, kadang-kadang orang kalau bicara itu nada bicaranya beda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Nah, salah satu matching atau mirroring itu bisa menirukan nada bicara. Dia agak cepat, ya kita agak cepat sedikit. Dia agak lambat, kita agak pelankan sedikit. Karena orang akan senang. Oh, berarti itu kita sebaiknya mengikuti ya Pak ya, mengikuti mereka gitu supaya mereka senang. Maksud saya dengan tadi mereka bicara cepat, ya kita juga menimbangi dengan bicara cepat juga gitu ya. Cepat mengimbangi dengan bicara cepat. Atau bisa saja, misalkan Bu Herna, ini kan kakinya gini ya. Nah, saya bisa aja gini. Ya, supaya merasa sama gitu seolah-olah. Bu Herna nanti akan merasa nyaman karena sama nih kita seperti itu. Tapi boleh nggak Pak kalau misalnya kita bilang gini, ih kamu bicaranya bisa nggak sih dipelanin sedikit gitu? Nah, kalau boleh kasih saran seperti itu Pak? Hati-hati ya. Sebaiknya begini, karena ini itu akan dia akan menganggap bahwa kita menyalahkan dia. Ya, misalnya kita ingin ada bicara, kita ingin kecepatan bicara dia dipelankan sedikit karena kita kurang paham. Kita bilang gini, baik, supaya saya ini tidak salah paham nih. Yang saya tangkap sendiri supaya tidak salah paham dengan yang Bu Herna sampaikan. Bu Herna bisa diulang kembali. Nah, kita bisa ngasih. Jadi kita tidak menyalahkan dia, tapi kita menganggap bahwa supaya saya ini bisa lebih memahami lebih baik gitu loh. Jadi arahkan ke kita dulu, tidak menyalahkan. Gitu ya. Jadi kita arahkan ke kita, gitu Bu Herna ya. Nah, jadi ini adalah 4 hal yang perlu kita lakukan, bahwa kadang-kadang teman-teman nyebelin itu tidak sepenuhnya kesalahan mereka, tapi karena kesalahpahaman dan pendekatan ya. Jadi saya simpulkan, yang pertama, komunikasikan segala sesuatu dengan baik dan efektif. Lalu berikutnya adalah selesaikan kesalahpahaman secara asertif, tidak menyalah-nyalahkan, dengarkan itu dengan baik, sampaikan apa adanya, to the point, tapi dengan gaya bahasa yang baik, dan hargai mereka. Buat orang lain merasa senang dengan kita. Dan yang terakhir adalah lakukan penyelarasan atau pacing gitu ya. Nanti lama-lama kita akan lihat bahwa teman-teman kita itu lama-lama akan berubah sedikit demi sedikit. Karena prinsipnya kalau kita sudah membuat orang lain merasa tidak senang dengan gaya atau pembawaan kita, maka mereka juga akan tidak senang loh dengan kita. Nah, itu akan repot. Apalagi kalau dia sudah defensif karena merasa pribadinya kita serang, itu tidak baik. Ini yang perlu kita lakukan, keharusannya. Itu Bu Herna. Terima kasih Pak Heri. Pembahasannya sangat menarik ya Pak ya. Jadi tadi kalau saya bisa simpulkan, sebenarnya kita itu harus melatih diri kita dulu untuk membiasakan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam berkomunikasi. Iya, benar sekali. Ya. Jadi sebenarnya semua itu dimulai dari diri kita dulu ya Pak ya. Benar sekali. Kemarin kan hari Senin Bapak juga membahas tuh 4 larangan. Dan itu kan kalau bisa ditarik kesimpulan ya sama. Semua itu harus kita dulu yang mulai. Benar ya Pak ya? Ya, benar. Mulai dari kita, nanti orang lain akan melihat. Ya, kita lama-lama juga akan berubah. Nah, mungkin nggak Pak, ternyata kawan kita itu tidak menunjukkan perubahan gitu. Padahal kita sudah melakukan semua yang tadi Pak Heri katakan. Iya, mungkin. Ya, tapi itu jumlahnya tidak banyak. Ada 1-2 orang yang memang tetap konsisten seperti itu. Yang kita lakukan apa? Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya sudah, tetap aja kita lakukan yang baik, lakukan yang baik, lakukan yang baik. Nanti suatu ketika dia juga akan berubah. Seperti itu. Ya, hanya karena dia tidak berubah, bukan berarti kita harus berubah menjadi menyerang dia, gitu ya. Jadi saksi Tuhan, gitu ya. Tunjukkan kasih tanpa syarat. Berarti kita tetap melakukan yang terbaik, dan mungkin kita juga bisa mendoakan ya Pak ya, supaya ya Tuhan juga yang mengubahkan hati kawan kita tersebut ya Pak. Betul, doakan setiap hari ya. Luar biasa, terima kasih Pak Heri untuk pembahasannya hari ini. Saya semakin tidak sabar untuk mendengarkan episode hari Jumat nanti. Pak Heri, sebelum kita mendengarkan pesan hikmat dan kata bijak dari Pak Heri, kita dengarkan pujian dulu ya Pak ya. Baik. Kami mau terus bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Aku ingin selalu
berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih bersama kami dalam acara 30 Minute Blessings. Kalau tadi kita sudah mendengarkan sharing oleh Pak Heri, dan saat ini kita juga mau mendengarkan pesan hikmat dan kata-kata bijak yang akan disampaikan oleh Pak Heri. Ya, baik, terima kasih Bu Herna. Kata bijak kita hari ini adalah kebiasaan baik akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik. Dengan menjadi pribadi yang baik dan benar, kita akan menuai hal-hal baik pula. Saya ulang sekali lagi ya, Bu Herna ya. Kata bijak hari ini adalah kebiasaan baik akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik. Dengan menjadi pribadi yang baik dan benar, kita akan menuai hal-hal baik pula. Nah, itu Bu Herna. Begitu Pak Heri, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri untuk Pak Heri. Saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah nih Pak Heri, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian memiliki kerinduan ataupun pergumulan, silakan boleh tuliskan di kolom komentar. Kami di sini akan dengan senang hati mendukung di dalam doa. Dan saat ini kita mau menyapa Kul dulu. Jadi ini sesi Halo Kul. Kul siapakah yang akan kita sapa hari ini? Di hari Rabu ini ada Kul Jatirangga. Shalom Kul Jatirangga. Saya mau sapa dulu, ada keluarga Pak Tony dan Ibu Mei Wulan. Shalom. Lalu ada keluarga Bapak Maurits dan Ibu Ajeng Putri. Berikutnya shalom untuk keluarga Pak Ginom Gom dan Ibu Era Gultom maksud saya, beserta anak-anak di rumah. Dan shalom untuk keluarga Bapak Gultom beserta Ibu Ani Winarti dan anak-anak di rumah. Berikutnya ada keluarga Bapak Ruben Tarigan beserta Ibu Cecilia dan juga anak-anak. Berikutnya shalom untuk keluarga Bapak Ayun dan Ibu Sinta. Dan shalom untuk keluarga Bapak Ardi beserta anak-anak di rumah. Dan juga shalom untuk keluarga Pak Otis, Ibu Buria dan anak Melodi.
Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai keluarga yang ada di KUL Jatirangga. Dan Pak Heri saat ini mau mendoakan KUL Jatirangga ya Pak? Ya, baik Bu Herna dan Bapak Ibu, kita bersatu hati mendoakan KUL Jatirangga. Bapa, kami ucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu kepada KUL Jatirangga ini Tuhan. Kasih karunia-Mu senantiasa ada dalam diri saudara-saudara kami ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang dalam pergumulan keuangan juga kami percaya Engkau berkati, Engkau berikan jalan keluar. Kami berdoa Tuhan Yesus, mulai dari gembala KUL Jatirangga, pengurus, sampai anggota KUL Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlewat. Kami percaya Engkau jamah mereka satu persatu dan mereka mengalami percobaan pribadi dengan Engkau. Sehingga KUL Jatirangga ini memancarkan kemuliaan-Mu dan banyak jiwa akan dimuliakan dan dapat dilayani di sana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah Pak, kita sudah mau selesai acara untuk episode hari ini. Dan nanti Pak Hering akan mendoakan doa penutup maksud saya. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama mendeklarasikan iman kita dulu ya Pak. Ya, baik, kita akan deklarasi iman Bu Herna dan Bapak Ibu sekalian. Deklarasi iman kita saya ambil dari Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan sekali lalu kita akan masuk ke deklarasi iman berdasarkan ayat tersebut. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, deklarasi iman kita hari ini, silakan Bapak Ibu bisa ikuti saya sebentar lagi ya. Saya akan bacakan deklarasi iman kita adalah pada hari ini saya mau memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa Bu Herna dan Bapak Ibu sekalian, kita bersatu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu dan hikmat-Mu sehingga acara kami dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah sharing apa yang perlu hamba-Mu sharing dan kami percaya ini akan menjadi bermanfaat bagi anak-anak-Mu. Hamba berdoa Tuhan buat anak-Mu yang saat ini sudah mulai bekerja, sedang dalam perjalanan atau sudah sampai di kantor maupun yang WFH, bekerja di rumah. Tuhan penyertaan-Mu nyata atas mereka, Mau kuatkan mereka, mereka mengalami perjumpaan pribadi senantiasa dengan Engkau ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sedang dalam pergumulan atau dalam masalah keuangan atau persoalan apapun, Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heri untuk hari ini dan kita bertemu lagi nanti hari Jumat ya Pak ya. Hari Jumat. Untuk Bapak Ibu jangan kemana-mana, pastikan hari Jumat ada di channel Lewi Ministry karena Pak Heri akan membagikan hal lain yang tentunya sangat menarik. Jadi kita akhiri episode hari ini. Stay safe, God bless you dan salam 30 minutes blessings. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.